Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Apa yang terjadi setelah itu? Ketika manusia sudah meninggalkan, fayatihi malakan syadidal intihar fayantahiranihi wa yujlisanihi fayaqulani lahu. Setelah itu datanglah dua orang malaikat. Dua orang malaikat syadidal intihar. Yang keduanya adalah malaikat yang keras berbicara. Maka menggertak mayat ini, kemudian mendudukkannya, dijadikan dia duduk. Jadi pertama, tentunya ini adalah keadaan yang sangat menakutkan bagi seseorang. Ya, dia sudah mendengar dia dalam keadaan sendiri, orang sudah mulai meninggalkan kuburannya. Kemudian di tempat yang baru, bukan di tempat yang biasa. Yang kedua, yang ketiga, didatangi dua orang malaikat. Makhluk yang pertama kali dia melihatnya. Kemudian sifat dari dua malaikat tadi adalah syadidal intihar, suaranya keras, ya, dan menggertak dengan suara keras. Tentunya ini semakin menjadikan seseorang takut. Di samping itu dia mendudukkan, ya, berarti dia akan melakukan sesuatu. Kemudian berkata kepada orang ini, bertanya tentang 3 pertanyaan, yang apabila dia sukses di dalam menjawab pertanyaan ini, maka dia akan mendapatkan kebaikan dan keberuntungan. Dan kalau dia tidak bisa menjawab 3 pertanyaan ini, maka dia akan mendapatkan siksaan dari 2 malaikat tadi. Dan ini juga semakin menambah takut seseorang. Datang orang yang baru, kemudian dia bertanya, bukan hanya diam saja atau menyapa dengan baik, tetapi bertanya, dan pertanyaannya memiliki konsekuensi, azab, siksaan apabila dia tidak bisa menjawabnya. Fayaqulani lahu, maka keduanya berkata, man rabbuka, siapakah Rabbmu? Ya, ditanya tentang siapakah Tuhanmu, siapakah Rabbmu yang engkau sembah selama di dunia. Selama engkau di dunia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, atau kurang dari itu, atau lebih dari itu, siapa yang engkau sembah? Siapa yang engkau bergantung kepadanya? Yang engkau serahkan tawakalmu kepadanya, cintamu, rasa takutmu, salatmu, ibadahmu kepadanya. Siapa dia? Kemudian fayaqulu rabbi Allah, maka orang yang beriman tadi, yang dia di dunia hanya menyembah Allah, tidak bergantung kepada selain Allah, dia mengatakan Rabbi Allah, Rabbku yang aku sembah di dunia hanyalah Allah. Selama di dunia saya tidak menyembah kepada selain dia. Ya, tidak menyembah kepada nabi, tidak menyembah kepada orang soleh, tidak menyembah dan bergantung kepada dukun. Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu, setelah itu bertanya lagi tentang pertanyaan yang kedua, ma dinuk, apa agamamu? Itu ajaran dan syariat yang engkau gunakan di dunia. Apa yang engkau yakini, apa yang engkau amalkan? Fayaqulu diniyal Islam, agamaku adalah Islam. Yaitu selama di dunia, Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW aku amalkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekedar KTP, tapi saya amalkan Al-Quran, saya amalkan hadis, perintah yang beliau sampaikan saya amalkan, larangan yang beliau sampaikan saya tinggalkan. Saya beribadah dengan ibadah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Saya yakini Islam sebagai agama yang benar. Maka dengan tegas dia mengatakan dini al-Islam, agamaku adalah Islam, penyerahan diri kepada Allah.
Fayaqulani lahu, kemudian ditanya tentang pertanyaan yang ketiga, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kalian? Siapakah nabi yang telah diutus kepada kalian? Fayaqulu huwa Rasulullah. Laki-laki tersebut yaitu Muhammad adalah Rasulullah. Saya bersyahadat, bersaksi bahwasanya beliau adalah seorang Rasul utusan Allah. Allah telah mengutus beliau untuk kami, yang kami diharuskan untuk mengimani beliau, beribadah dengan cara beliau, melaksanakan perintah beliau, meninggalkan larangan beliau. Maka dengan tegas dia mengatakan huwa Rasulullah. Fayaqulani lahu, kemudian keduanya bertanya kembali, wa ma'amaluk? Apa yang engkau amalkan? Bagaimana engkau mengetahui semua ini? Fayaqulu qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu fayantahirahu wa saddaqtu. Kemudian setelah itu dia mengatakan, aku membaca kitab Allah, dan aku beriman dengannya. Aku mengetahui bahwasanya Rabbku adalah Allah, dan agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Rasulullah. Di antaranya adalah karena aku membaca Al-Quran. Dan ini menunjukkan pentingnya seseorang membaca Al-Quran dan mengetahui makna dari Al-Quran. Karena dia mengatakan qara'tu kitab Allah, aku membaca Al-Quran, dan bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga memahami maknanya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Fa amantu bihi, kemudian aku beriman dengan Al-Quran tadi, bukan hanya sekedar dibaca. Wa saddaqtu, dan aku membenarkan isinya, pembenaran yang menjadikan dia beramal. Fayantahiruhu fayaqul man rabbuk ma dinuk man nabiyyuk wa hiya akhiru fitnatin tu'radu 'alal mu'min. Maka inilah pertanyaan yang terakhir yang diberikan kepada orang yang beriman, akhir fitnah. Falidzalika hina yaqulu Allahu 'azza wa jalla yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Maka inilah yang dimaksud dengan firman Allah, Allah menguatkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dalam kehidupan di dunia. Maka dia mengatakan, Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya memanggillah orang yang memanggil dari atas. An sadaqa abdi, itu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan sadaqa abdi, sungguh benar apa yang diucapkan oleh hambaku. Dia tidak berbohong. Ya. Fa afrishuhu minal jannah, maka berikanlah baginya firash, karpet, kurang lebih maknanya demikian, minal jannah, dari surga. Ya, permadani atau yang semisalnya dari surga. Berikan dia permadani dari surga. Wa albisuhu minal jannah, dan berikan dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, kemudian bukakan dia pintu menuju surga. Ya, dibukakan pintu menuju surga. Fayatihi min ruhiha wa tibiha. Akhirnya setelah dibukakan pintu menuju surga, maka mendatangi dia dari bau harum dari surga dan juga minyak wangi dari surga, merasakan harumnya. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarih, kemudian dibukakan baginya atau diluaskan baginya kuburannya, madda basari, sejauh mata memandang. Ya, sejauh mata memandang, itulah akan diluaskan bagi orang tersebut kuburannya. Ya, dan ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Ya, seseorang diberikan pakaian dari surga, merasakan nikmatnya, kemudian diberikan alas dari surga dan dibukakan baginya pintu menuju surga, padahal dia masih di alam kuburnya. Kemudian dia merasakan bau surga, menjadikan dia rindu dengan apa?
dengan masuk ke dalam surga dan diluaskan kuburannya.